إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita telah mengetahui bahwasanya matahari, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini, dia berjalan beredar pada garis edarnya. Kita melihat matahari itu terbit, terbenam tepat waktu. Menunjukkan bahwasanya matahari berjalan mengikuti sistem dan aturan yang Allah Tabaraka wa taala telah tetapkan di alam semesta ini. Tahu tidak, matahari pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala yang menahannya demi membantu perjuangan seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Nah, seperti apa kisahnya? Dan siapa laki-laki yang soleh tersebut? Kita simak epic story-nya berikut ini. Laki-laki soleh tersebut bernama Yusha bin Nun. Beliau adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau hidup di masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Memang nama beliau tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Namun kita bisa mendapatkan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi mengisyaratkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60, "Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Ingatlah kisah ketika Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, "Aku akan terus berjalan. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai menemukan pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun lamanya." Ini adalah kisah pengembaraan Musa alaihissalam mencari Khadir alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu beliau ditemani oleh muridnya. Rasulullah SAW bersabda mengisahkan kepada para sahabat bahwasanya murid beliau yang dikisahkan dalam ayat yang mulia ini adalah Yusha bin Nun. Ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Teman-teman, Yusha bin Nun ini keturunan siapa? Para ulama ahli sejarah menyebutkan nama beliau adalah Yusha ibn Nun bin Ephraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Wow, ternyata Yusha bin Nun ini adalah keturunan para nabi yang mulia. Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, dan Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam. Ternyata nasab beliau sampai kepada Khalilur Rahman. Dan konon para ulama juga menyebutkan Yusha ibn Nun ini adalah putra dari saudari perempuan Nabi Musa alaihissalam. Dan teman-teman, nama Yusha bin Nun sebagai seorang nabi dikenal dalam kitab Perjanjian Lama dengan nama Yosua. Ini sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Misalkan Ibrahim di kalangan mereka dikenal dengan nama Abraham. Demikian pula dengan Yusuf alaihissalam, misalkan Joseph. Demikian pula dengan Daud alaihissalam, David. Yaqub alaihissalam, Jacob. Yusha bin Nun, Yosua. Dan dia adalah salah seorang di antara dua laki-laki yang memotivasi Bani Israel untuk taat kepada perintah Allah dan perintah nabinya Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu memerintahkan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis. Dan ini diisyaratkan di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, ceritanya Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yang mulia Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Namun sebelum itu, mereka harus menguasai dan memasuki sebuah kota yang bernama kota Ariha, dan kota tersebut tengah dikuasai oleh orang-orang yang bengis, orang-orang yang zalim dan kejam, Al-Jabbarin. Hanya saja Bani Israel ketika itu menolak. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang hal ini di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23 dan ke-24. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
ada dua orang laki-laki yang berkata kepada Bani Israel. Dua orang laki-laki ini, para ulama menyebutkan, dia adalah Yusha' bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam, dan satu lagi bernama Kalib bin Yufanna. Kedua orang laki-laki ini menyuruh Bani Israel, menyuruh mereka untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Masuklah kalian ke kota tersebut. Jika kalian masuk melalui pintunya, kalian pasti akan menang. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Dan kalian wajib bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian benar-benar beriman. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terluntar-luntar, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Teman-teman sekalian, ternyata Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di padang Tih tersebut. Di masa ketika Bani Israel terkatung-katung, terlunta-lunta, tersesat, tidak menemukan jalan selama 40 tahun di padang Tih, tidak menemukan jalan menuju Baitul Maqdis. Dan disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk memberikan wasiat kepada Yusha' bin Nun agar dia memimpin Bani Israel sepeninggal beliau. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, barulah kenabian dan kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusha' bin Nun. Setelah 40 tahun, Yusha' bin Nun melanjutkan misi untuk memasuki Baitul Maqdis yang ketika itu dikuasai oleh Al-Jabbarin, orang-orang yang bengis dan zalim. Nah, teman-teman, tibalah saatnya bagi Yusha' bin Nun melanjutkan misi yang tertunda selama 40 tahun. Yusha' bin Nun mempersiapkan pasukannya. Dia mengumpulkan Bani Israel dan memilih bala tentaranya. Dia mempersyaratkan tidak boleh ikut berperang laki-laki yang baru saja menikah dan belum menikmati malam pertamanya, karena dikhawatirkan dia tidak akan fokus berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula laki-laki yang sedang membangun rumah tinggal menyempurnakan atapnya. Ini juga tidak diperkenankan ikut untuk berperang. Dan juga laki-laki yang baru saja membeli unta yang sedang hamil dan dia sedang menunggu-nunggu kelahiran anak unta tersebut. Ketiga orang ini dilarang oleh Yusha' bin Nun untuk ikut berperang karena dikhawatirkan mereka tidak akan fokus berperang dan hati mereka bergantung kepada apa yang baru saja mereka tinggalkan. Dan ini bisa mengikis keikhlasan mereka dan itu berpengaruh kepada kesuksesan misi ini. Maka sampailah Yusha' bin Nun bersama pasukannya ke kota Ariha. Yusha' bin Nun bersama pasukannya mengepung kota Ariha selama 6 bulan. Dan ketika mereka bertakbir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Allah menjadikan tembok benteng kota Ariha runtuh sehingga mereka bisa dengan mudahnya masuk ke dalam kota Ariha. Dan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, benar ketika mereka memasuki kota Ariha, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka bisa menguasai kota tersebut dan selanjutnya mereka bisa menemukan jalan menuju Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Ternyata Baitul Maqdis juga dikuasai oleh sekumpulan orang. Baitul Maqdis ketika itu memiliki istana-istana dan dikelilingi oleh benteng-benteng yang kokoh. Terjadilah pertempuran yang sengit. Dan pertempuran itu terjadi di hari Jumat. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Yusha' bin Nun sebentar lagi akan meraih kemenangan. Namun, dalam syariat Bani Israel ketika itu, mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau di hari Sabtu. Yusha' bin Nun memahami hal ini. Matahari sebentar lagi akan terbenam. Jika benar-benar terbenam, maka ini bisa melemahkan
pasukannya. Semangat akan kendor. Kenapa? Karena mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau di hari Sabtu. Disinilah keajaiban terjadi. Ketika itu, Yusha' bin Nun memandang matahari. Kemudian dia berkata, Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Allahumma hbisha alaina. Wahai matahari, engkau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus beredar dalam garis edarnya. Aku pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai Baitul Maqdis ini. Kemudian Yusha' bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, tahanlah matahari. Jangan biarkan dia terbenam sampai aku memenangkan pertempuran ini. Dan Allah pun mengabulkan doa Yusha' bin Nun. Matahari berhenti, tetap berada di tempatnya sampai Yusha' bin Nun dan pasukannya memenangkan pertempuran. Barulah matahari itu kemudian terbenam. Setelah memenangkan pertempuran, maka Yusha' bin Nun memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan semua ghanimah, harta rampasan perang. Karena dalam syariat mereka diharamkan untuk mengambil harta rampasan perang. Harus dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan api yang akan melahap semua harta rampasan tersebut. Dan itu tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka dan menunjukkan bahwasanya tidak terjadi kecurangan. Tidak ada di antara pasukan yang mengambil sebagian dari harta rampasan perang untuk kepentingan pribadinya. Setelah semua ghanimah atau harta rampasan terkumpul, maka tiba-tiba datanglah api yang dijanjikan. Namun anehnya, api tersebut tidak melahap semua ghanimah yang ada. Yusha' bin Nun memahami hal ini dan dia tahu bahwasanya ada di antara pasukannya yang berkhianat dan menyembunyikan sebagian harta rampasan perang. Maka Yusha' bin Nun memerintahkan agar semua kepala suku berbaiat, menyalami tangannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kepala suku yang tangannya melekat, tertempel erat, tidak bisa terlepas dari tangan Yusha' bin Nun. Ini menandakan bahwasanya si pengkhianat yang mencuri harta rampasan perang berada dalam kabilah yang dia pimpin. Maka Yusha' bin Nun memerintahkan semua laki-laki yang berada di bawah pimpinan kepala suku tersebut untuk menyalami Yusha' bin Nun. Satu persatu menyalami beliau. Tiba-tiba ada 2 atau 3 orang laki-laki yang tangannya tidak bisa terlepas dari tangan Yusha' bin Nun dan selalu menempel. Maka Yusha' bin Nun mengatakan, di antara kalian ada yang menyimpan harta rampasan perang. Akhirnya mereka mengaku dan mereka pun mengeluarkan seonggoh emas berbentuk kepala sapi. Bayangkan. Dan turunlah api yang menyambar semua ghanimah tersebut. Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka dan tanda bahwasanya tidak ada lagi yang berkhianat mengambil harta rampasan perang tersebut. Kisah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Anna asy-syamsa la tuhbas li basharin illa li Yusha' ibn Nun, layali yasara ila Baitul Maqdis." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari belum pernah tertahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusha' bin Nun ketika beliau berjalan menuju Baitul Maqdis. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari dan beliau mensahihkan hadis ini. Teman-teman, demikianlah kisah tentang Yusha' bin Nun dan matahari. Ada banyak sekali pelajaran berharga dari kisah Yusha' bin Nun. Di antaranya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang yakin kepadanya, yang bertakwa dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi Yusha' bin Nun adalah generasi yang hidup di masa-masa penuh kesabaran ketika Bani Israel terkatung-katung di padang Tih selama 40 tahun. Mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti nenek moyang mereka yang dengan kurang ajarnya membantah Musa alaihissalam. Mereka tidak mau memasuki kota yang mana mereka diperintahkan untuk memasuki kota tersebut oleh Allah dan Rasulnya. Padahal mereka sudah dijanjikan jika mereka masuk ke kota Ariha, kota Jabbarin tersebut, mereka pasti menang. Namun
mereka tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberikan kehinaan kepada mereka, tidak memberikan pertolongan. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Yusha' bin Nun dan para pengikutnya ketika itu. Karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Dan mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ketika mereka memasuki kota Ariha, mereka bisa mengalahkan para Jabbarin. Dan mereka pun bisa menuntaskan misi untuk memasuki Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertakwa dan mereka bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari kisah Yusha' bin Nun, kisah ini mengajarkan kita tentang nilai tauhid yang begitu agung. Lihatlah pelajaran tauhid yang diajarkan kepada kita oleh Yusha' bin Nun ketika dia berbicara kepada matahari. Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau ini di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah hamba Allah. Sebesar apapun engkau adalah makhluk. Aku pun juga demikian, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya Yusha' bin Nun mengajarkan kepada kita, hati kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuasa, yang bahkan matahari pun tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya teman-teman dari kisah Yusha' bin Nun ini, ingat bahwasanya doa adalah senjata kita, senjata orang-orang yang beriman. Sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi dalam perjuangan kita, jika kita iringi dengan doa yang tulus, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menolong kita. Jangankan permasalahan kita sehari-hari yang sepele, bahkan matahari pun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sanggup Allah hentikan, tidak lagi beredar pada garis edarnya, hanya untuk menolong seorang hambanya yang tengah berjuang, yang berdoa tulus memohon kepadanya. Maka tetaplah berdoa dan setialah dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi buat kita semua untuk selalu berjuang di atas keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjuangan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.